Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT, walaupun suasana dalam keadaan hujan, namun kita yang hadir pada subuh hari ini di Masjid Baitul Ma'mur adalah orang-orang pilihan dari Allah SWT. Dan tentunya insya Allah seperti biasa ahad subuh ini kita isi dengan kajian. Dan Alhamdulillah pada pagi ini atau subuh ini kajian ahad subuh di Masjid Baitul Ma'mur langsung oleh DC tuan rumah pada pagi hari ini, yaitu anggota DPD dan MPR RI kita lulusan Bali, yaitu Bapak Haji Bambang Santoso. Dan Alhamdulillah tentunya karena tidak banyak yang hadir pada subuh ini karena hujan, kami mohon saudara kami yang di ujung sana mungkin kita merapat Pak, rapat kita ke sini agar kelihatan lebih ramai lagi. Mendengarkan kajian itu di zaman Rasulullah itu adalah rapat sampai lututnya saling bersinggungan, saya kira rapatnya. Mudah-mudahan, mari Pak yang di pojok, mari Pak kita mendekat. Dan untuk tema pagi ini alhamdulillah sudah disiapkan oleh beliau, yaitu mengangkat tema peradaban Islam menuju Islam berkemajuan. Dan insyaallah ini tema yang sangat menarik. Dan tentunya harapan kita kita beri kesempatan mengisi lebih kurang 1 jam kurang Pak Bambang. Nanti kalau ada yang mau bertanya kita beri waktu. Untuk itu langsung saja kita persilakan Pak Haji Bambang untuk segera menuju ke kursi. Dan kita buka kajiannya dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingin matiin aja. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Biar aja. Jauh-jauh yuk. Ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh rahimakumullah, ittaqullah hatta takuna minal atqa. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, di hujan yang insya Allah ini shayyiban nafi'an, hujan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Biasanya musim-musim begini kita malas bangun. Bagi orang-orang beriman, begitu kita bangun, mata terbuka meloding, kemudian mata ini mengenali berbagai macam benda sampai bermacam-macam warna. Kemudian seluruh anggota tubuh juga bisa kembali kita gerakkan sebagaimana mestinya. Ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Bahkan mata ini ketika terbuka meloding, kemudian terbuka terlalu lama, tidak berkedip, itu pun terasa perih, bisa kita rasakan. Kalau mata melek terus itu tidak berkedip, perih itu mata itu. Tetapi coba lihat, begitu mata ini terasa perih, otomatis kita berkedip, sehingga selaput mata otomatis semacam wiper itu. Ketika wiper ini bergerak, otomatisasi juga ada semacam selang minyak yang itu sangat kecil, kemudian dia menyemprotkan sehingga selaput mata ini selalu basah, tidak perih.
sedetil itu Allah berikan hak kita. Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Sampai sedetil itu Allah berikan haknya kepada kita. Pantas begitu kita terbuka, ini muhasabah ini, kita langsung berdoa, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan pada pagi hari ini kita diberi tema peradaban Islam menuju Islam yang berkemajuan. Ini menjadi pertanyaan besar dan kadang-kadang kita pun bingung masyarakat yang bagaimana yang mau diwujudkan. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ali Al-Atas yang disebut dengan peradaban ataupun tamaddun dalam bahasa Arabnya. Peradaban, tamaddun. Kalau menurut versi Muhammadiyah, peradaban dan masyarakat yang bagaimana yang akan diwujudkan, itu kalau versi Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Ini bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi ini masih kata-kata umum. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Kayak apa modelnya? Prototipenya kayak apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ini pun terus sampai Prof. Muhammad Al-Atas menjelaskan tamaddun ataupun peradaban ini bisa dibangun dengan dua dasar. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah udhiyah, pengorbanan. Kenapa dengan ilmu? Tentu tanpa ilmu kita tidak terstruktur cara membangunnya. Bagaimana masyarakat Islam? Tidak mungkin itu. Rasulullah lahir tahun 570 Masehi. Sekarang 2023 Masehi ya. Sekarang tahun 2023 Masehi. Baginda Nabi Rasulullah itu lahirnya 570 Masehi. Jadi sudah hampir 1400 lebih ya. Wafatnya itu 632 Masehi. Beliau wafat 632 Masehi, dari 570 Masehi sampai 632 Masehi, sekitar 62 tahun lebih sedikit dalam sejarah. Kalau tahun Komariah 63 tahun. Dalam masa hidup Rasulullah yang sekitar 22 tahun setengah lebih, 23 tahun dalam sejarah dibulatkan, membangun peradaban Islam itu terjadi 10 tahun ketika beliau di Madinah dan 12 tahun lebih sedikit ketika dia di Mekah. Waktu yang singkat ini ternyata bisa merubah peradaban sang saat itu. Bisa dibayangin Indonesia merdeka 1945, sekarang 2023. Usianya kita sudah hampir 79 tahun, besok Agustus sudah 79 tahun kita kemerdekaannya Indonesia. Rasulullah dalam sekitar 22 tahun lebih, hampir 23 tahun merubah peradaban dunia. Ada yang bertanya, kira-kira metode apa ya sehingga bisa membuat perubahan peradaban itu? Sampai-sampai klaim, dan ini pasti benarnya, Rasul menyampaikan khairul qurun al-qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum.
peradaban masa masyarakat terbaik adalah di masaku, kemudian setelahku tabiin, terus menurun grade-nya. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad As'ad, yang sesungguhnya dia seorang Yahudi yang meneliti Islam, kemudian dari meneliti Islam kemudian dia akhirnya bersyahadat masuk Islam, yang kemudian menjadi guru besar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau menulis buku begini, Islam at the Crossroad. Bisa di googling itu kitabnya itu. Islam at the Crossroad. Islam di persimpangan jalan. Di mana dia menulis bahwa masa-masa setelah baginda Nabi, kemudian Islam yang jumlahnya semakin banyak, kemudian terpuruk sampai hari ini, itu sesungguhnya saat-saat ini Islam sudah masuk dalam masa point of no return, masa pertengahan menuju masa puncak kejayaannya. Point of no return, tidak mungkin bisa kembali, tinggal naik ke atas menjadi umat yang berkemajuan. Persoalannya ternyata sampai sekarang masih di point of no return itu, di masa-masa tidak naik, tidak turun. Bahkan yang banyak cenderung dikhawatirkan turun. Bagi orang-orang yang sudah dimampukan sholat subuh seperti ini, kita bisa melihat peradaban Islam itu bagaimana ketika di tahun 634 Masehi, ya, setelah baginda Nabi 632 Masehi, kemudian 634 itu Abu Bakar wafat karena cuma 2 tahun dia masa kepemimpinannya menjadi khalifah. Kemudian 634 diganti khalifah Umar ibnul Khattab. 2 tahun kepemimpinan Umar ibnul Khattab, 636 baru berkuasa 2 tahun. Umar sekitar 13 tahun beliau menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Baitul Maqdis, bumi Palestina di 636 Masehi jatuh ke pangkuan Islam. Bumi Palestina yang saat itu menjadi rebutan jatuh ke pangkuan Islam, yang kemudian menjadi bumi kewarisan Islam sampai hari ini, yang terus bergulat. Karena ada beberapa tahapan dikuasai Islam sampai tahun 1099. Di tahun 1099 itulah jatuh lagi ke tangan mereka, yaitu perang salib pertama. Hampir 700 tahun Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Islam penuh di masa Abbasiyah. Dan tentu ini menjadi refleksi tersendiri. Pertanyaannya kembali kepada pertanyaan awal. Kira-kira peradaban Islam yang bagaimana, masyarakat Islam yang bagaimana yang dikehendaki? Apakah selama ini masyarakat Islam sudah mencerminkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana apa yang disampaikan Nabi, al-Islamu ya'lu wa lam yu'la alaih. Islam itu bukan hanya berkemajuan, nilai-nilai Islamnya tinggi, bahkan tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena yang jelas al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini Quran. Tapi persoalannya ketika di tingkat implementasi, di tingkat kompetisi, ternyata kita amburadul. Bayangin sekarang di Swedia itu yang viral, dan kita tentu melaknat dan marah, Quran itu dipakai sepak bola itu. Kitab suci yang kita sucikan dirobek-robek, diinjek-injek, dipakai sepak bola. Dunia Islam kira-kira kayak apa sekarang? Bisa dibayangin.
Ini contoh. Padahal pada masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karramahu wajah Ali bin Abi Thalib, ada sejarahnya. Peradaban Islam yang begitu kuat itu sangat jelas jejak-jejaknya. Karena kewarisan Islam ketika masa Umar bin Khattab itu sudah masuk sampai 2/3 dunia, mulai dari Afrika, itu mulai dari Afrika Barat, Maroko sampai Spanyol, terus Eropa Timur, Eropa Barat, jejak-jejaknya hari ini pun masih, dan masih tampak jelas bagaimana kebesaran Islam saat itu masih terukir jelas. Di masa-masa Turki Utsmani, bentengnya, di museumnya, jejak-jejak bagaimana persenjataan yang sudah dikuasai saat itu juga masih ada sampai hari ini. Masjid-masjidnya pun masih ada berdiri dan masih dipakai tempat sholat. Mulai dari Bosnia, dari Yugoslavia, kalau dari Afrika Barat itu Eropa Tengah, kalau dari Eropa Barat, dari Afrika masuk Maroko yang sekarang masih 98%, sebelahnya Maroko itu Spanyol, Belanda, Inggris, masih jelas tampak jejak-jejak Islam itu. Kalau dari Eropa Timur masuk dari Praha, Cekoslovakia masuk langsung Bulgaria, masuk dari Bulgaria sebelahnya itu Ukraina, sebelahnya Praha, Cekoslovakia itu Ukraina, sebelahnya Rusia. Jejak-jejak Islam sangat masih kental sekali, bisa dilihat. Masjid-masjidnya juga masih ada, tidak bisa dipungkiri. Bahkan di Bulgaria itu infrastruktur yang dibangun di tahun keemasan Islam, sungai misalnya di tengah kota sekarang ini ada sungai di Kumbosari, itu bisa Bapak bayangin. Di bawah sungai itu ada terowongan kereta api. Jadi bumi ini digali sampai 100 meter. Terowongan, ada stasiun. Di bawahnya, di bawah tanah itu ada stasiun kereta api. Sampai sekarang masih. Di atasnya itu sungai Kumbosari yang itu dilewatin kapal-kapal pesiar. Infrastruktur saat itu sekitar tahun 1000 Masehi luar biasa. Sekarang 2023 Masehi. Jejak-jejak Islam. Kemudian setelah kehancuran Islam di tahun 1099 itu sampai sekarang terpuruk terus. Ada apa kira-kira? Inilah peradaban Islam. Kenapa Rasul menyampaikan bahwa khairul qurun al-qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik masa ada di masaku, dan saat itu tercermin paling tidak para peneliti melihat ada 5 ciri yang melekat pada masyarakat saat itu. Ini yang sesungguhnya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Madani kalau sekarang, masyarakat Madani itu minimal dia punya 5 ciri di sini. Yang pertama, ilmu. Masyarakat Madani itu dia selalu mengeksplor dirinya bagaimana menambah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini menjadi basis utama dan pertama. Ilmu ini kalau orang Islam tentu seharusnya hudal lil muttaqin, itu Quran digali, dieksplor di situ. Metodologi berbagai macam ilmu dasar-dasar dan teori-teorinya itu banyak tersebar di Al-Quran. Persoalannya kan yang banyak Quran itu kita jadikan jimat, dibaca nanti kalau ngamalin tertentu mesti ada fungsinya, ada manfaatnya, jadi jimat akhirnya.
tetapi tidak digali menjadi sumber sains pengetahuan. Ini yang kelemahan yang pertama. Setelah itu masyarakat saat itu, makanya Al-Biruni, tokoh-tokoh Islam sampai kepada Al-Jabar yang menemukan angka 0 itu, Al-Biruni itu bahkan sampai bisa menghitung garis Katulistiwa, garis tengah bumi itu, lingkaran bumi itu dengan teknologi sekarang itu hampir mirip, presisinya sama. Bisa dibayangin saat itu betapa dahsyatnya. Presisi dengan teknologi terbarukan saat ini bagi menghitung lingkaran bumi itu hampir mirip apa yang dihitung oleh Al-Biruni saat itu. Cuma selisih 0,16 km aja. Tidak banyak. Sejauh itu peradaban Islam saat itu. Ternyata kuncinya ilmu. Setelah ilmu, tentu yang kedua adalah bercirikan masyarakat saat itu. Kalau yang dimakan kok bukan barang yang halal, tidak mau dia, Pak. Ini mungkin yang membuat mereka otaknya encer, kemudian dimudahkan oleh Allah, kemudian keberkahan diberikan kepadanya. Seluruh yang dikonsumsinya, makanan yang tumbuh jadi daging, kemudian disalurkan oleh pembuluh darah menjadi saripati, masuk ke seluruh tubuhnya. Kalau tidak jelas barang-barang yang halal, tidak bahkan ditelan oleh mulutnya. Karena dia yakin dengan ilmunya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap makanan yang dimakan kemudian diserap, ambil saripatinya, kemudian diedarkan oleh darah, tumbuh daging, tumbuh energi, tumbuh pikiran. Kalau dari barang yang tidak jelas, fannaru aulabi. Masyarakat Islam, ilmu yang dimakan halal. Bisa dibayangin, misalnya, mohon maaf ini hari raya kurban ini bersyukur ada masyarakat yang jujur. Saya mencoba kemarin ke kampung Jawa yang kebakaran musibah itu, datang ke situ lagi. Saya kumpulkan masyarakatnya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, hujan-hujan seperti ini, saya datang ke sana. Di sini dapat berapa bungkus ibu-ibu? Bapak-bapak dapat berapa bungkus? Begitu hari raya kurban seperti ini. Teskis, karena ini komunitas yang kena musibah. Coba berkata jujur. Karena di Bali ini ada beberapa titik yang dapat banyak, ada yang beberapa titik yang bahkan mungkin mudah-mudahan tidak dapat sama sekali, mudah-mudahan tersebar merata. Malu-malu dia. Padahal saya dapat informasi dari KMS memotong pun di store ke sana sebagian. Betul Pak Ferry ya? Dari Takwa Polda dipotong juga lari ke sana. Dari Baitur Rahman yang tetangga situ juga ke sana. Dari Muksinin pun nyetor ke sana. Dan donatur ada yang ke sana. Di belakang Pak, orang saya bisik-bisik. Oh Bang, mereka dapat 5 bungkus. Coba. Itu baru satu titik. Masih mending. Kalau di sekitar Baitul Ma'mur begini, mungkin sekali-kali diteliti dapat berapa itu. Ini nanti dari Baitul Ma'mur dapat, dari Kuba dapat, terus dari mana lagi itu, dari KMS dapat, kalau yang tengah-tengah dari Al-Fitrah dapat, dari PKS dapat lagi. Allahu Akbar. Coba masyarakat Islam Madani itu di masa Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu ketika ada orang yang membagi zakat paket bungkusan sembako itu ditaruh di rumahnya, sudah dikasih kode,
Diterima itu, tapi dia mohon maaf, ini tidak untuk saya karena saya sudah dapat. Ditaruh lagi ke tetangga, sampai balik lagi ke Baitul Mal lagi. Kalau orang kita kan tidak dimasukkan lagi, betul gak? Muter itu sembako itu sampai muter, ternyata balik lagi ke Baitul Mal. Kami sudah cukup, kami sudah dapat. Masyarakat kita seperti itu ya kira-kira saat ini. Ini coba memang luar biasa beratnya membangun masyarakat Islam ini. Makanya ciri udhiyah, kalau punya ilmu kemudian ternyata tidak ada pengorbanan, pengendalian diri, terutama bagian sifat pengorbanan ini susah. Sehingga kalau bahasa kita orang sono itu disebut greedy, terlalu rakus. Naudzubillah min dzalik. Dari yang kecil-kecil dan sederhana seperti ini aja kita masih susah. Kita masih susah jujur. Padahal kalau khutbah Id itu, ini Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya, adalah sebuah tarbiyah besar yang kemudian diganti domba. Sesungguhnya kita ini semua adalah Ibrahim. Ismail adalah lambang, simbol dari semua sifat-sifat kebinatangan kita. Ada di situ harta, ada rizki, ada waktu luang, ada ilmu, semua harus dikorbankan. Udhiyah. Kemudian khotib juga bilang Ibrahim adalah simbol ketaatan, Ismail simbol kesolehan, Siti Hajar adalah simbol kesabaran. Banyak terus berulang. Sejauh mana nilai-nilai ini kemudian itu tertanam pada diri kita, kemudian itu menjadi sebuah sumber kebaikan. Ini yang menjadi muhasabah yang pertama. Setelah ilmu, kemudiannya dimakan halal. Yang ketiga jujur. Masyarakat Madani, peradaban Islam itu, masyarakatnya saat itu begitu jujurnya tadi, sebagaimana ketika masa Umar bin Abdul Aziz. Itu cucunya Umar. Seorang khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, di pada masa pemerintahannya tercermin sulit menemui orang yang miskin karena tidak ada yang mau orang di bawah tangan. Kalau gambaran Indonesia sekarang, ada yang bagi sembako gratis atau bagi-bagi angpau sampai injek-injekan antri, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang meninggal. Kira-kira gambarannya kayak apa dengan model itu tadi? Dan ini semua nilai-nilai ini coba lihat mulai dari jujur, berat. Dan sumber bencana di sini sesungguhnya. Makanya Rasul menyampaikan alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal khair, karena kejujuran itu akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan dan menuntun Anda kepada banyak kebaikan. Masya Allah. Mulai dari diri sendiri sebagai kepala rumah tangga, kalau ibu rumah tangga, anak, menantu, semua di lingkungan kita, sampai kepada pemimpinnya tentunya. Kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan kondisi di Indonesia? Ya bisa menilai. Kalau Al-Imam Al-Ghazali menyebut ar-ra'iyatu ala dinul mulukiyah. Kalau kamu mau melihat bagaimana pemimpinmu, lihat bagaimana masyarakatmu.
cerminan pemimpin itu cerminan dari masyarakat yang dipimpin. Kalau masyarakatnya banyak yang bohong, tidak jujur, pemimpinnya juga bohong, tidak jujur yang muncul. Coba. Baru ilmu yang dimakan halal, kemudian jujur. Dan yang kelima, yang keempat, masyarakat Madani saat itu di masa-masa Rasulullah itu masyarakat yang pekerja keras, Pak. Makanya khairul qurun, salah satu ciri yang melekat pada masyarakat saat itu, orang-orangnya bukan hanya siang rajin bekerja, malamnya juga rajin ibadah. Sampai digambarkan sebagaimana singa-singa yang kelaparan ketika di malam hari, di siang hari, dan malamnya seperti rahib. Siang hari seperti singa yang kelaparan karena dia rajin bekerja, malamnya seperti rahib karena dia sepertiganya pasti dia bangun untuk bertahajud, taqarrub kepada Allah. Coba. Gigih, tekun, ulet, tidak lebay, rajin bekerja. Sampai-sampai di masa Umar bin Khattab, kalau ada pemuda, anak-anak muda sudah tahu jam kerja, jam 7 pagi, jam 8 pagi masih zikir di masjid, sama Umar diusir. Dia berdoa di masjid, padahal jam kerja. Dia bilang, kenapa kamu jam sekian tidak kerja? Ditanya sama Umar. Tuhan tidak mungkin menurunkan emas dari langit. Dia menjawab, saya punya saudara. Saudara saya itu kerjaannya kalau pagi begini, dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, mengumpulkannya, kemudian diikat, dibawa, kemudian dijual ke pasar, dan sebagian hasilnya diberikan kepada saya. Saudaramu yang ke hutan itulah yang masuk surga, karena Allah tidak mungkin menurunkan emas. Gigih, ulet, tekun, rajin bekerja, disiplin. Ini masyarakat Madani, peradaban Islam. Coba, baru 4 ciri ini. Kalau 4 ciri ini sudah dimiliki masyarakat Islam, Masya Allah. Sampai yang kelima, ciri utamanya ini. Sebenarnya yang baik-baik banyak, cuma para peneliti menyimpulkannya dalam ciri 5 besar ini. Ini pun sulit diwujudkan. Yang kelima adalah senang membantu sesama. Digambarkan begini, begitu melekatnya senang membantu sesama. Ketika peperangan terjadi, misalnya perang Tabuk dan beberapa peperangan. Ini orang-orang yang luka karena peperangan itu dikumpulkan, kemudian diobati karena senangnya membantu sama. Dia terluka dan dia haus. Dia bilang sambil tertidur terlentang, air, dikasih air. Air itu sudah dipegang, mau diminum, di sebelahnya sahabatnya yang terluka bilang juga air, haus. Air ini tidak jadi diminum, dikasihkan sebelahnya. Yang sebelahnya mau diminum, sebelahnya lagi karena orang-orang yang terluka peperangan. Cerita lagi, air, haus, dikasihkan sebelahnya, tidak jadi diminum. Sampai muter lagi, air itu sampai kepada yang kembali yang tadi ngasih air, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, sudah wafat itu. Air itu udah jadi terminum itu. Muter lagi sampai kepada yang pertama dikasih air, minta air. Senang membantu dalam keadaan sempit. Ulama ahli ilmu ada 3 hal yang paling sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Yang pertama, berkata yang benar di hadapan orang yang kita ada maunya, dan berkata hak pada orang yang kita takuti. Ini paling sulit ini. Biasanya ini kita bermudahi, menjilat biasanya. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia, bermudahi. Wah, belok-belok
bermudahana, berkata benar di hadapan orang yang kita ada maunya, berkata yang hak di hadapan orang yang kita takuti. Coba dipikirkan. Yang kedua, meninggalkan yang di antara haram dan halal itu apa? Apa di antara halal dan haram? Subhat. Meninggalkan subhat, menjauhi subhat dikala sendirian. Coba, dikala kita sendirian, kita diuji oleh Allah supaya kita tetap konsisten meninggalkan hal-hal yang subhat. Berat itu, Pak. Kalau bisa seperti itu, pasti tidak mau dekat-dekat dengan yang haram, sudah pasti itu. Yang subhat saja tidak mau dekat-dekat, apalagi yang haram. Coba. Kemudian yang ketiga, berinfak dikala kita ingin kaya, dan berinfak dikala kita sedang susah. Berinfak dikala kaya itu kok bisa susah, kenapa? Karena dia selalu kurang. Wah, ini mau beli ini kurang ini. Sudah ditarik iuran ini. Betul nggak? Apalagi dikala susah. Waduh, ini tidak ada uang ini. Bayar kos-kosan aja belum, listrik belum terbayar. Susah lagi. Makanya kayak hari raya kurban kemarin ujian. Hadis Nabi, mangkana lahu sa'atun, barang siapa pada saat itu sedang longgar, bahasanya sa'atun, sedang longgar, lam yudhi, kemudian mereka tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Sampai-sampai kalau menurut Imam Syafi'i ini ditafsirkan masih sunnah muakkadah berkurban. Tetapi kalau Imam Hanafi menjelaskan mensarah hadis ini wajib bagi setiap orang Islam itu berkurban. Wajib hukumnya. Ini kan luar biasa. Dan ini tentu bagian dari kita, ciri masyarakat Islam, karena kita itu melekat ciri di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dan tentu ini menjadi ujian. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus linier dengan aplikasi yang kita lakukan di luaran setelah keluar dari masjid ini. Makanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang fenomenal, beliau menyampaikan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kalimat ini, Pak, dihafal para santri karena begitu besarnya pengaruh kalimat ini. Sampai-sampai di masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab, baru 2 tahun menjabat sebagai khalifah, Baitul Maqdis jatuh ke pangkuan Islam yang tadi saya sampaikan itu, dengan kalimat ini penyemangatnya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan karena kita Islam. Ini peradaban Islam, sehingga berkemajuan. Kita pagi-pagi di awal waktu bangun, bahkan yang sempat tahajud. Kemudian setelah tahajud datang ke masjid karena tahu subuh, walaupun hujan-hujan, suasana dingin, harusnya di rumah enak, ternyata datang ke masjid karena Islam. Betul apa betul, Pak? Mau menikah, tidak main-main, sungguh-sungguh penanggung jawab pun karena Islam. Bekerjanya nyari nafkah pun karena Islam. Mendidik anaknya dengan baik, bagaimana cara Islam yang benar pun karena kita Islam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada Islam?
Apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Ayo, selama ini muhasabah. Sebenarnya apa sih yang sudah kita berikan kepada Islam? Ada yang meneliti masyarakat Islam, peradaban Islam itu terpuruk. Itu karena dua hal. Yang pertama, di kalangan menengah ke atas, para pejabatnya, ya, para pejabat Islam, pemimpin-pemimpin Islam, mereka ini menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi wakil karena dia Islam, dan konstituennya yang memilih juga orang-orang Islam. Tetapi visinya tidak sevisi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syariat Islam ditegakkan, visi. Ini hasil penelitian. Bisa dilihat itu. Makanya hati-hati memilih pemimpin, apalagi mau tahun politik. Apalagi yang akidahnya goyang-goyang, dia bisa ke kanan ke kiri, sudah pasti tidak sevisi, itu malah kelihatan sekali. Bagaimana dia memimpin istrinya, bagaimana dia memimpin mendidik anaknya, kelihatan kalau udah visi selama. Dari yang kecil-kecil itu tanda. Di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ini penelitian yang kedua ciri kenapa masyarakat Islam terpuruk. Masyarakat menengah ke bawah, misi hidupnya itu tidak semisi dengan masyarakat ketika Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah berkuasa menjadi khalifah, tidak sama. Pada saat itu masyarakat Islam misinya itu semisi dengan masyarakat, harusnya semisi dengan masyarakat ketika Rasulullah yang disebut khairul qurun. Misinya apa? Bagaimana Islam ini didakwahkan. Misinya bagaimana Islam ini didakwahkan. Coba kita ini masih punya enggak misi seperti itu? Masyarakat bawah yang ada kan bagaimana, waduh, naudzubillah min dzalik ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua masyarakat yang KTP-nya Islam, mengaku Islam, punya misi yang harus dipikul. Sebagaimana kalau mau ittiba kepada Nabi, yaitu bagaimana Islam ini didakwahkan. Ini apa yang harus kita berikan kepada Islam. Makanya Umar bin Khattab ketika menyampaikan nahnu qaumun azanallahu bil Islam, tidak sampai di situ, Pak. Tidak berhenti sampai di situ. Fa idza taghainal izzata bi ghairihi adallanallah. Hati-hati ketika kalian mencari kemuliaan dan kemuliaan itu di luar Islam, adallanallah, maka Allah akan menghinakan kita. Naudzubillah min dzalik. Coba kita kalau mau merenungi. Ini sesungguhnya yang paling menakutkan. Sehingga kalau dalam kitab kumpulan kitab-kitab hadis yang banyak di pondok pesantren, misalnya kitab Jami'us Shaghir yang banyak pelajari di pondok-pondok pesantren salaf ini. Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya buka satu saja. Rasul menyampaikan, "Idza tasabat ummati saqatat min ainillah." Ketika umatku sudah sibuk
dengan organisasi politiknya, dengan organisasi masyarakatnya. Kemudian dari situ mereka saling menjelekkan, saling caci mencaci, saling menjatuhkan. Sibuk dia untuk urusan itu. Padahal sesama Islam. Dan itu hanya organisasi politik atau organisasi sosial. Naudzubillahi min dzalik. Dia lupa kalau di dalamnya ada Islam. Sakotat min ainillah, maka posisinya akan jatuh di mata Allah. Jatuh di mata Allah. Sampai-sampai hadis ini dilanjutkan, wa idza taraktil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat alimul Quran, alimul wahyu. Ketika dia sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu tadi visi misi itu, maka Allah haramkan keberkahan wahyu. Hurrimat alimul wahyu, Quran. Betapa dahsyatnya. Ini sebuah contoh-contoh bagaimana membangun peradaban Islam, termasuk di dalamnya adalah warning yang memang itu menjadi kewajiban bersama dan memang harus melekat pada diri seorang Islam. Sesuai dengan waktu, sudah berapa jam ini? Sudah 1 jam lebih. Oh, tidak terasa saya, Masya Allah. Saya mohon maaf kalau agak panjang ini, karena asiknya ini sebenarnya masih panjang sekali nih, sampai peradaban yang kekinian. Itu saja, kita buka tanya jawab. Terima kasih.